Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Dia mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kapan saja firman itu tetap harus diberitakan. Saudara, saya akan menceritakan riwayatnya Chuck Norris. Saudara tahu Chuck Norris ya? Chuck Norris itu bintang film legendaris ya, yang luar biasa, dan dia pernah main film seri itu sampai 12 tahun ya, tidak berhenti 12 tahun. Ceritanya saudara, saya ceritakan bagaimana dia pada akhirnya itu dia itu bisa terima Tuhan Yesus. Sebetulnya pada waktu masih muda dia sudah pernah ke gereja, sudah pernah terima Tuhan ya. Tapi dia itu seorang yang pemalu. Di dalam keluarganya dia sejak kecil sudah ditinggalkan ayahnya. Jadi dia dibesarkan dengan ibu, dan dia itu sakit hati ya, karena ayahnya itu keras, suka mabuk-mabukan, lalu mereka ditinggalkan. Nah, biasanya anak-anak itu sakit hati ya, ditinggalkan orang tuanya egois, meninggalkan dia, sehingga dia ya keadaan ekonomi pasti sulit pada waktu itu. Namun saudara, dia menyendiri, dia diam, dia nggak percaya diri. Tapi setelah dia lulus SMA, dia masuk ke marinir ya. Di sana dia belajar, dia tekun, dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan, dan di situ diajar taekwondo. Marinir ya, dia harus bisa juga membela diri. Nah, dia suka akan taekwondo karena taekwondo ini orang berjuang sendirian. Dia tidak harus dengan orang lain, kan dia pemalu ya. Dan dia menekuni sampai rajin sekali, sampai dia ikut lomba, menang ya. Wah, jadi juara kemana-mana ya. Karena pernah sekali dia, karena selalu menjadi juara, di situ tuh dia disuruh memberi sambutan. Sambutan, dia pikir ya dia sudah juara, sekarang disuruh sambutannya ya biasa aja lah. Tapi dia sudah mempersiapkan diri, dia sudah menghafalkan apa yang akan dikatakan. Pada waktu dia berdiri di depan umum, lihat orang ribuan di depannya, ngeblank saudara. Jadi lupa semua apa yang dikatakan, padahal dia sudah latihan, sudah hafal. Dia akan mempertunjukkan kehebatannya, tapi gak bisa ngomong apa-apa, lupa semua. Dan akhirnya wah, dia malu sekali, dan peristiwa itu tidak bisa dia lupakan. Namun akhirnya dia sudahlah, mau bagaimana lagi ya, tapi peristiwa itu membuat dia sedih, membuat dia malu. Nah, akhirnya saudara, dia itu tetap dengan keahliannya taekwondo itu, dia bisa memenangkan banyak perlombaan ini ya, seperti taekwondo, atau melawan orang-orang yang dari jurusan yang lain-lain ya, bela diri. Sampai dia pernah mengalahkan Bruce Lee ya, terkenal ya. Tapi dia bisa mengalahkan Bruce Lee, karena Bruce Lee itu pakai kungfu ya. Itu juga legendaris juga. Nah, lalu dia akhirnya sudah berkeluarga, lalu dia ke Hollywood, dia diterima kan main film. Wah, pokoknya dia itu menjadi orang yang terkenal. Kita tahu ya, saya juga beberapa kali nonton filmnya, dulu Pak Edi juga suka nonton filmnya Chuck Norris. Nah saudara, semakin hebat dia, semakin banyak uangnya. Walaupun mudanya dia pernah terima Tuhan, dia sudah nggak pernah lagi ke gereja, tidak beribadah. Hebat karena dia merasa dirinya sendiri sudah hebat. Sampai pada suatu hari
dia itu juga berkenalan dengan presiden-presiden ya, banyak yang mengundang dia berkenalan juga juru kampanyenya George Bush senior ya, namanya Lee Edwin ya, namanya Lee Edwin gitu ya, Lee Atwater dan ya perkenalannya banyak, filmnya dia kan tadi saya beritahu ya, sampai ada film seri yang 12 tahun terus ya, dan laku filmnya. Nah pada suatu hari Lee Atwater ini sakit, dia teman baik, dia sakitnya parah dan tidak sembarang orang boleh berkunjung. Waduh, yang antri sudah orang mau berkunjung karena dia kan itu kepala kampanyenya George Bush waktu jadi presiden itu, jadi kenalannya banyak sekali. Nah dia juga kenal, lalu karena tidak boleh semua orang berkunjung nengok Lee Atwater ini, ya dia juga nunggu di luar, yang boleh nanti dipanggil. Ternyata dia dipanggil, Lee Atwater mau bertemu dengan dia. Wah dia senang sekali. Tapi begitu masuk ke kamarnya, wah ada banyak orang-orang penting ya di dalamnya. Ya dasarnya dia pemalu, dia masih diam aja di ujung. Tapi dipanggil oleh Lee Atwater, sini ya. Dia sudah sekarat, sudah hampir meninggal karena tumornya yang di kepala. Jadi dia dipanggil dan bicaranya aja nggak bisa keras. Dia hanya bisik-bisik. Jadi Chuck Norris menundukkan kepalanya, mendengarkan di telinganya. Tahu nggak pesannya apa? Ini seperti pesan terakhir ya. Chuck Norris ya, dia bilang, Chuck, aku mengasihi kamu. Kamu harus mencari Tuhan Yesus, ya. Kamu datanglah kepada Yesus. Kaget ya Chuck Norris. Sudah lama dia meninggalkan. Pesannya hanya gitu doang. Kamu harus datang kepada Yesus. Aku mengasihi kamu ya. I love you. Nah karena mengasihi dia memberitahu hal itu. Tapi dia kaget ya, karena orang-orang biasanya tidak membicarakan agama, tidak membicarakan keyakinan. Dia keluar, dia berpikir ya. Tapi pada waktu itu dia punya istrinya akan melahirkan anak kembar. Istrinya akan melahirkan anak kembar dan dokter memberitahu ini pertaruhan nyawa karena ada masalah pada istrinya. Wah dia khawatir. Lalu dia ingat ya, dia harus mencari Tuhan Yesus. Dia berdoa Tuhan, dia minta tolong supaya Tuhan akan menolong istrinya dan anaknya supaya lahir dengan selamat. Dia bergumul, berdoa, dan pada waktu anak dilahirkan, ternyata ibu dan anaknya semua selamat. Wah dia senang sekali, dan dia akhirnya dia datang kepada Tuhan, dia lalu setia ibadah ya, dia menjadi pengikut Yesus yang setia, dan dia meninggalkan banyak bisnis atau biasanya dia cuma mikir cari uang. Pada akhirnya itu dia bilang, untuk apa lagi hidup dia? Lalu semua harta dia dapat, tapi nyawa hilang untuk apa? Hampir kehilangan istri dan anaknya, sekarang dia dapat semuanya. Wah dia kembali kepada Tuhan. Kemudian dia ikut itu ya, yayasan, banyak melakukan kegiatan sosial, menolong orang, dan banyak hal yang dia lakukan. Nah saudara, orang-orang bilang, aduh Chuck, kamu itu beruntung sekali. Kamu jadi juara taekwondo, film kamu laku, kamu terkenal, punya anak istri. Tapi dia bilang, semuanya itu tidak ada artinya. Sekarang dia paling beruntung karena dia kembali kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, cerita ini diceritakan ya dari majalah yang dulu pernah diterbitkan, Voice ya, majalah Voice tahun 83. Ini sudah lama sekali terjadinya. Nah saudara-saudara, jadi baik tidak baik, waktunya kita harus memberitakan firman, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena siapa tahu ya, orang dia hanya diberitahu begitu saja, kamu harus kembali cari Tuhan Yesus dan I love you gitu aja, mengubah hidup seseorang ya, membuat orang itu ingat
kembali. Jadi saudara-saudara, orang tua, tetaplah didik anak-anak di dalam Tuhan. Nanti pada waktu tuanya mereka, kalau sampai mereka jauh, mereka akan kembali lagi. Tapi perlu ada sentilan diingatkan kembali. Jadi mari saudara, walaupun hanya dengan satu kalimat, kita beritakan kabar baik. Ya, sama seperti rasul-rasul itu, apapun yang terjadi, mereka tetap memberitakan kabar baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mendengar cerita mengenai riwayatnya Chuck Norris. Hanya diingatkan satu kalimat, tapi dia kembali kepada Engkau dan bertobat. Tuhan, tolonglah supaya kami berani menceritakan tentang keselamatan. Kami berani menceritakan tentang kabar baik kepada orang lain, kepada keluarga, kepada suami, istri, anak, cucu, dan Roh-Mu sendiri yang bekerja sehingga mereka mau bertobat dan mau terima Tuhan Yesus dan diselamatkan, menerima kabar baik. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, baik tidak baik waktunya beritakan kabar baik, ya. Begitu saudara-saudara, sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.